Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Raya pada zuhur ini yang dirahmati Allah. Lebih dulu mari kita sama-sama tingkatkan rasa syukur dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat melanjutkan proses perjalanan hidup kita masing-masing. Entah kapan akan berakhir, Allah yang tahu. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah zuhur yang berbahagia, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak pengurus tadi, sekitar 15 menit kita coba menyampaikan semacam tausiah ya, atau ceramah agama, di mana kita tahu bahwa hari ini atau saat ini kita berada di penghujung hari-hari terakhir daripada bulan Rabiul Awal. Kalau tidak salah tanggal 26 Rabiul Awal hari ini. Untuk itu dalam kesempatan yang ringkas ini kita ingin ya bahwa Rabiul Awal itu adalah bulan yang bersejarah bagi kita. Lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam rangka mengenangnya itu mungkin perlu kita renungkan kesan dan pesan yang ada di dalam peristiwa itu, di mana beliau kita ketahui tidak hanya sebagai Rasul Allah ya, sebagai Nabi Allah, tetapi juga seorang pemimpin umat, seorang pemimpin masyarakat dalam kehidupan sosial. Nah, tadi penceramah mengutip ayat dalam surah Al-Imran ayat 159, di mana dalam ayat ini ada beberapa karakter atau sifat dari Rasulullah itu dalam memimpin umat. Kata Allah, yang pertama adalah fabima rahmatim minallah lintalahum. Beliau itu dengan rahmat Allah lemah lembut kepada umatnya dan kepada umat yang lain. Itu sifat yang pertama, lemah lembut, santun ya. Itu tanda dari hati yang bersih. Yang kedua dalam ayat itu adalah sebab kata Allah, lanjut yang tadi itu, kalau kamu kasar itu, walaupun tafazan ghalizal qalbi, kalau kamu kasar atau kesat hati, kasar, sangar kalau bahasa ininya, lam fadu min haulik,
umat akan lari darimu, bahkan orang lain juga. Umat yang ada lari, orang yang belum Islam juga tidak mau, kan gitu. Kena kasar tadi. Jadi itu kata Allah. Pertama, sifat atau karakter beliau itu adalah santun, lemah lembut. Yang kedua, fa'fu anhum. Beliau sangat suka memaafkan kesalahan orang lain. Sekalipun orang yang lain itu yang bersalah kepada dia, malah dia yang memaafkan lebih dulu. Itu susah mencarinya itu di dalam kehidupan sehari-hari. Sebab sekarang kita masih mengatakan kalau dengan syanu itu harus dia yang minta maaf pada saya, gitu kan? Bukan saya minta maaf gitu. Tapi Rasulullah bukan. Tidak hanya orang itu minta maaf, tapi bahkan dia lebih dulu memaafkan sebelum orang minta maaf. Nah, ini kelebihan beliau. Fa'fu anhum. Di situ juga ada kata-kata toleransi, pemaaf. Dan selanjutnya wastaghfir lahum. Sifat Rasul itu adalah meminta ampunkan kesalahan orang lain kepada Allah, kesalahan umat, kesalahan rakyatnya. Kalau dalam pemimpin, dia minta ampunkan kepada Allah, sudahlah dirinya dan juga umatnya. Padahal tadi mungkin umatnya itu ada yang bersalah sama dia, tapi dia ampunkan kesalahan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita lihat sejarah ya, banyak contoh-contoh yang sangat menyentuh hati kita. Kebesaran jiwa beliau menghadapi tantangan hidup. Di waktu beliau hijrah ke Taif itu kan semua kita udah dengar ceritanya itu, tapi itu menarik diulang. Karena di Mekah beliau terasa agak susah menjalankan dakwah, diboikot, embargo segala macam, dihalang-halangi, diintimidasi. Beliau mencoba pindah ke Taif. Mudah-mudahan orang Taif menanti dengan baik. Ternyata ditunggu dengan lemparan batu. Coba itu tantangan dalam menjalankan dakwah. Sehingga dalam sejarah sampai mengena ini dagu beliau ya. Itu kan perih dan pedih. Pulang, berarti tidak disambut oleh orang Taif dengan baik, tapi dengan lemparan batu. Pulang di tengah jalan, lagi istirahat, datang Jibril kepada beliau. Wahai Muhammad, Allah sudah beri pilihan kepada engkau untuk bagaimana sebaiknya orang-orang Taif itu menurut pendapatmu. Mau dihancurkan, mau dibolak-balikkan negerinya atau segala macam, silakan kepada engkau. Ini adalah kartu as dari Allah. Nah, itu kan kalau istilah kita ini. Apakah Nabi kita langsung mendoakan orang Taif itu supaya celaka? Tidak. Padahal dia sudah disakiti, sudah diburu, diusir kalau bahasa sekarang. Diusir, kan gitu istilahnya dari Taif. Tapi beliau mendoakan orang-orang Taif yang bersalah itu. Ya, belum sempat Nabi menyampaikan sesuatu sudah disambut dengan lemparan batu. Apa doa beliau? Ya Allah ya Tuhan, tunjukilah mereka yang sudah berbuat seperti tadi terhadap aku. Karena dia melakukan itu ya Allah, karena beliau belum dapat hidayah darimu. Oleh karena itu berilah hidayah mereka. Susah itu mencarinya di dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang sudah bersalah begitu kepada dia, lantas dia doakan kepada Allah agar orang itu dapat petunjuk. Kalau dalam kehidupan sehari-hari misalnya kita dizalimi orang, dimacam-macamkan orang, ya kan? Dalam hidup ini kan macam-macam.
mungkin kita akan membalas itu kan ya. Nah, ini, tapi Nabi tidak. Ini kan contoh ini. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Al-Ahzab 21 itu. Allah katakan Nabi itu adalah pilot proyek, contoh tauladan yang baik dalam kehidupan kita. Contoh itu. Jangan dibalas kejahatan dengan kejahatan lebih, tapi coba balaslah dengan kebaikan yang plus. Doakan dia. Mudah-mudahan dapat petunjuk, tidak dilakukannya lagi yang akan datang, kan begitu. Inilah kesabaran, dan itu memang tanda-tanda jiwa yang bersih dalam kehidupan itu. Nah, yang seterusnya kata Allah yang keempat di sini katakan wasawirhum bil amr. Nah, ini beliau selalu bermusyawarah dalam segala urusan. Fil amri itu jamak, al amri jamak itu banyak. Jadi urusan apapun yang penting, nah itu kan Nabi tetap bermusyawarah dengan umatnya, dengan rakyat. Ini tidak mau jalan sendiri, minta pendapat orang, minta pendapat umat, musyawarah. Wasawirhum, ini kan ayat demokrasi. Siapa bilang Islam tidak ada politik? Yang tidak boleh, misalnya sekarang mungkin ada peraturan misalnya dari Menteri Agama, diatur guru-guru itu jangan bicara tentang politik praktis yang tidak boleh di masjid. Tapi menjelaskan kepada umat bahwa ajaran Islam itu juga ada unsur-unsur politik. Demokrasi itu kan politik. Demokrasi itu hak suara, hak privat seseorang. Nilainya besar, kan gitu. Itu Islam menjunjung tinggi pemikiran orang. Demokrasi, wasawirhum bil amr. Malah penceramah pernah mengatakan dalam suatu kesempatan, belum kafah seseorang Islamnya kalau dia tidak melek dengan politik. Agak kasar bunyinya, tapi bukan berarti Islam tidak politik. Tidak melek apa? Tidak menguasai, tidak memahami. Memahami politik bukan berarti kita harus pergi ke fakultas Solpol, sosial politik dan lain-lain. Tidak. Karena politik itu bagaimana usaha kita bersama mencapai sasaran. Tujuannya li'a'la'i kalimatillah yal ulia. Kalau dalam Islam, bagaimana Islam itu terangkat tinggi. Itu tujuannya. Bukan untuk macam-macam. Jadi sampai, tapi tidak ada yang membantah. Belum kafah apa? Belum total Islam seseorang kalau dia tidak melek dengan politik. Tidak melek, tidak menguasai, tidak paham dengan politik. Tapi harus menguasai dengan politik. Umat Islam harus. Kalau tidak umat Islam menguasai politik, dia akan dipolitiki orang. Wasawirhum nih. Dan yang terakhir, beliau itu kata Allah dalam ayat ini adalah fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Beliau itu konsisten, perencanaan sudah matang, sudah berbulat tekad, fatawakkal 'alallah, baru diserahkan kepada Allah. Setelah rencana dibuat, rencana yang sangat strategis, taruh begitu, jangan lupa tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan memberi kemudahan-kemudahan dalam menjalankan rencana ini. Begitu konsepnya seorang rasul dalam memimpin umatnya. Barangkali kalau bicara tentang santun tadi jamaah, kita tahu memang ya ayat-ayat tentang itu juga banyak sekali yang mengatakan Rasulullah itu penyantun, penyayang, itu yang akan kita tiru dalam kehidupan. Itu tandanya hatinya bersih. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'hu asyidda 'alal kuffar ruhamau bainahum, itu ayat. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya asyidda 'alal kuffar,
memang tegas terhadap yang kafir, terhadap yang musyrik, terhadap ini. Tegas bukan perang. Jadi surah Al-Kafirun itu kan tegas tuh, lakum dinukum walidadin itu kan tegas, tidak mau dibawa kemana-mana karena ini prinsip. Itu artinya asyidda alal kufar, tegas, tapi ruhama bainakum, berkasih sayang sesama mereka. Luar biasa, luar biasa ini memang hadis Nabi terakhir dalam ceramah kita pun mengatakan dalam hadis dari Ibnu Umar itu, hadis masyhur ya, irhamu man fil ard, santunlah kamu kepada orang yang ada di bumi, kepada makhluk Allah yang ada di bumi, insya Allah yarhamkum man fis sama, Allah nanti akan di mana kamu akan disantuni oleh orang yang ada di langit. Siapa? Malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan dari Rasulullah dalam hadis itu. Sayanglah kepada makhluk di bumi, tidak hanya manusia. Makhluk-makhluk yang lain kita sayangi, jangan dizalimi. Jangan berbuat zalim. Binatang tak boleh buat zalim. Contoh terakhir, di waktu sebelum Rasulullah jadi rasul, ya, taruhlah zaman jahiliyah itu, orang menyembelih unta bagaimana? Mau makan daging unta bagaimana? Tidak disembelih, tapi diambil bagian-bagian tertentu, dibiarin saja dia. Itu kan zalim. Sakitnya luar biasa itu, diambil, nanti diambil lagi tempat lain, diambil lagi yang lain. Tapi dengan datangnya Rasulullah, ayat Islam itu dibuang, sembelih dengan pisau yang tajam supaya tidak merasa sakit. Itu kan santun kepada binatang, apalagi pada manusia. Tafakkaru ya ulil albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La